Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang terhormat Kapolda Jawa Tengah dalam hal ini diwakili oleh Wakapolda Jawa Tengah Pak Agus beserta pejabat utama Polda Jawa Tengah, Pak Aslok Kapolri, Pak Argo Yuwono, pejabat utama Mabes Polri, Pak Asep, pejabat utama Mabes Polri yang berasal dari Blora, jadi Pak Syahar, kemudian ada Pak Aris, Pak Masudi, Pak Masudi juga, Pak Masudi, ada Pak Edi Mubowo, Pak Edi Hartono, ada Pak Margiono, ini adik-adik yang ramen dari Blora yang bersama-sama dengan kita, mentor kami, Mas Urip, Pak Irjen Urip ikut bersama-sama dengan kita, mentor kami semua, keluarga besar anggota Polri yang berasal dari Blora. Terima kasih sudah mendidik kami menjadi seperti ini sampai di posisi ini. Kemudian Pak Bupati Blora bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Blora, Wakil Bupati, para Kapolresta X Wilayah Pati, Senior Advisor Tanoto Foundation, Pak Ari Udadi, Manajer Corporate Apple Group, Pak Darwin, para tamu undangan, serta seluruh warga Kabupaten Blora yang hadir pada kegiatan hari ini. Tentunya kami hadir ke Blora atas izin Pak Kapolri, Pak. Kami sampaikan bahwa kami akan bersama-sama pejabat utama dari Mabes Polri yang berasal dari Blora akan mengikuti kegiatan peresmian rumah sakit tingkat 4 Blora, Bayangkara Blora, dan kegiatan bakti kesehatan, bakti sosial presisi Polri untuk negeri yang sudah dilaksanakan di seluruh Indonesia karena ini merupakan program prioritas Pak Kapolri pada triwulan 1 pada tahun 2024 ini. Yang betul Pak Argo ceritanya adalah ceritanya Pak Bupati. Jadi kita terima kasih dulu kepada Pak Bupati Blora ini yang sudah menyiapkan lahan. Ini sudah banyak sekali bantuannya kepada, saya rasa bukan hanya kepada institusi Polri, kepada teman-teman TNI juga saya yakin beliau juga memperlakukan sama, memberikan hibah baik tanah maupun bangunan kepada TNI Polri, dan juga pastinya semua itu adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kemanfaatan yang untuk masyarakat. Karena Pak Bupati nyiapin lahan, ya kami ini pinter juga Pak Bupati ini ngajak-ngajak senior-seniornya yang sekarang ini ada di kementerian lembaga termasuk di TNI Polri untuk, makanya banyak proyek ini Pak Bupati ini. Ya Pak Bupati, pinter merayu Pak Mensesnek ini ke Menteri Pertanian, ke Pak Menteri BUMN. Ini terus dilakukan, mudah-mudahan cita-cita Pak Bupati untuk mengangkat harkat dan martabat serta meningkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Blora ini mudah-mudahan bisa diwujudkan. Pada sisa waktunya masih berapa tahun Pak Arif? Nah, mudah-mudahan masih bisa dilanjutkan. Bukan kampanye loh, ini kan belum waktunya Pak Arif kan belum kampanye ya Pak Arif? Belum. Boleh kan? Boleh ya. Tentunya pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Blora yang telah melimpahkan tanah seluas 20.200 meter persegi untuk pembangunan rumah sakit tingkat 4 Blora, Bidokes Polda Jateng, dan gedung Polres Blora. Kemudian terima kasih juga kepada Tanoto Foundation, cuman rasanya masih terlalu kecil CSR-nya. Pak Ari, nanti tolong laporkan kepada Pak Sukanto Tanoto, hibahnya yang agak gede sedikit, tanahnya masih luas ini. Tadi harapan Pak Bupati supaya ya investasi ke Cina, kemarin saya dengar beli apa di sana, di Singapura juga ada. Tolong hibahnya jangan lupa. Ini selagi ini masih ada Pak Kadif Propam, Bu. Karena setelah saya pensiun masih ada Pak Kadif Propam ini.
yang di Blora ini. Ya Pak Hari tolong dilaporkan sama Pak Soekarno Tanoto. Ini sumbangannya saya terima kasih, tapi akan lebih berterima kasih kembali kalau ini ditambah lagi CSR-nya, supaya cita-cita Pak Bupati supaya rumah sakit ini segera meningkat dari tingkat 4 menjadi sampai ke tingkat 2. Tentunya membutuhkan banyak fasilitas, dan kemarin Pak Asep saya sudah sampaikan kepada Pak Menteri Kesehatan sebelum saya berangkat ke Blora. Beliau sampaikan ada anggaran, saya kurang tahu, tolong dicek nanti ke Asrena. Pak Kadif Propam juga tolong nanti dibantu anggarannya dari Kementerian Kesehatan ini turunnya kemana di Asrena, karena saya akan minta untuk kemarin minta supaya fasilitas peralatan rumah sakit ini bisa dibantu, dan tolong Pak Asep ya nanti koordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan. Kemudian Pak Kapolda Jateng beserta jajaran serta forum Kominda Kabupaten Blora serta seluruh stakeholder terkait, pihak-pihak yang telah berkontribusi dan memiliki kepedulian antar sesama, sehingga peresmian Rumah Sakit Bayangkara tingkat 4 Blora, Bidokes Polda Jateng dan Gedung Polres Blora serta kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan Polri Presisi untuk negeri dapat terlaksana dengan baik. Hadirin yang berbahagia, negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Wujud nyata upaya pemerintah dalam melindungi warga negaranya adalah dengan memastikan terpenuhinya warga negaranya dengan hak-hak dasar masyarakat yang salah satunya memperoleh layanan kesehatan yang layak. Hak masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan telah diatur secara tegas dalam pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh layanan kesehatan. Kemudian dalam pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan negara bertanggung jawab atas penyelesaian penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan umum yang layak. Pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan kesejahteraan kesehatan, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif untuk mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan data Legatum Institut Skor Pilar Kesehatan Indonesia pada tahun 2023 sebesar 71,13 atau peringkat ketiga di Asia Tenggara setelah Singapura dan Malaysia. Peringkat 87 dari 186 negara di dunia. Dengan total rumah sakit yang dimiliki Indonesia sebanyak 3.072 unit. Data BPS tahun 2023. Kemudian skor indeks daya saing pilar kesehatan nasional. Pilar kesehatan adalah 3,76, kategori sangat baik. Dan khusus Kabupaten Blora angka 4,43, kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan masyarakat tergolong baik dan perlu terus ditingkatkan sehingga menciptakan kemandirian dan mendorong perkembangan industri kesehatan nasional pada tingkat regional dan global serta mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berkaca dari pandemi COVID-19,
bermasalah dan gangguan kesehatan pada masyarakat akan menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi negara. Krisis kesehatan ternyata berkembang menjadi krisis ekonomi dan sosial, serta berpotensi memicu krisis keamanan dan politik yang dapat mengancam visi Indonesia Emas 2045. Pandemi telah membawa perubahan di seluruh sektor kehidupan dan menuntut penyesuaian tidak hanya pada aspek kesehatan, sosial maupun ekonomi, namun juga perencanaan pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan transformasi kesehatan untuk tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan perawatan kesehatan. Sesuai pasal 11 Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan serta informasi dan edukasi kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah memulai transformasi kesehatan melalui 6 jenis transformasi. Yang pertama, transformasi layanan primer. Yang kedua, transformasi layanan rujukan. Yang ketiga, transformasi sistem ketahanan nasional. Yang keempat, transformasi sistem pembiayaan. Yang kelima, transformasi SDM kesehatan. Yang keenam, transformasi teknologi kesehatan. Guna mendukung transformasi kesehatan, Polri khususnya Polda Jateng bersama Pemkab Blora meresmikan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 4 Blora Bidokes Polda Jateng agar dapat dioptimalkan oleh tenaga kesehatan Polri untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Blora dan sekitarnya. Selain itu juga meresmikan Gedung Polres Blora untuk meningkatkan kualitas layanan publik kepolisian khususnya wilayah hukum Polres Blora. Rumah sakit ini berlokasi di Desa Jagong, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora. Lokasi ini dinilai strategis karena belum terdapat rumah sakit sejauh 20 km sekitar area ini dan belum adanya rumah sakit Bayangkara di wilayah eks-Karesidenan Pati. Kehadiran rumah sakit ini tentu akan membantu layanan kesehatan dan kedokteran kepolisian tidak hanya Kabupaten Blora, namun juga beberapa wilayah bersinggungan seperti Kabupaten Kudus, Kabupaten Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara. Sebelumnya telah dibangun Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 di Semarang dan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 4 di Surakarta. Sehingga peresmian Rumah Sakit Bayangkara tingkat 4 Blora ini akan menjadi Rumah Sakit Bayangkara ketiga yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah. Keberadaan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 4 Blora ini sebagai representasi hadirnya negara untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada seluruh masyarakat. Saya minta fungsi sosial dari rumah sakit harus dijalankan dengan memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses kesehatan dan masyarakat kurang mampu. Kapolres dan Karumkit agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan pihak terkait lainnya terkait anggaran operasional fungsi sosial dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 4 Blora. Apabila Pemda tidak mampu membiayai pengobatan secara gratis dan BPJS sudah tidak ada lagi slot pengobatan gratis, maka saya minta kepada Kapolres dan Karumkit untuk menggalang seluruh potensi daerah yang ada untuk membantu pembiayaan dari warga yang kurang mampu tersebut. Beberapa waktu yang lalu saya telah komunikasi dengan Menteri Kesehatan terkait operasionalisasi Rumah Sakit Bayangkara. Dia akan mengalokasikan tambahan anggaran kesehatan kepada Polri. Oleh karena itu, kepada Pak Kapolres Polri berkoordinasi dengan Kemenkes seperti apa yang sudah saya sampaikan, berkoordinasi dengan Asrena Kapolri terkait dengan
penganggaran Pusdokes Polri tahun anggaran 2024. Nanti dengan Pak Kadipropam saya akan juga bicara dengan Pak Asrena. Kemudian upaya untuk peningkatan menjadi satker dan BLU sehingga operasionalisasi rumah sakit ini menjadi semakin optimal. Kemudian tolong nanti kalau merekrut tenaga medis dan tenaga kesehatan, utamakan kepada warga lokal dan sekitarnya, sehingga bukan hanya dirasakan dari aspek kesehatan, tapi juga bisa menampung warga masyarakat. Polri akan terus berupaya untuk mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan, baik dari segi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pelayanan dan lain-lain, sehingga ke depan kualifikasi rumah sakit ini dapat terus ditingkatkan. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan Polri Presisi untuk negeri sebagai salah satu kegiatan cooling system pada program Beyond Trust Presisi Triwulan 1 tahun 2024 yang dicanangkan oleh Bapak Kapolri. Program ini bertujuan untuk menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif selama tahapan pemilu 2024, sekaligus wujud kepedulian Polri bersama pemerintah daerah dan seluruh forum komunikasi pimpinan daerah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Saya berharap kolaborasi multi helik ini dapat menjadi contoh kegiatan-kegiatan serupa di masa depan dengan menggandeng lebih banyak elemen masyarakat dari berbagai komunitas serta relawan, sehingga dapat menjangkau masyarakat yang kurang beruntung dan belum mendapatkan akses kesehatan yang layak. Saya yakin jika Polri menginisiasi gerakan dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat, pasti akan menarik banyak pihak untuk berkontribusi sehingga visi Kabupaten Blora yang mustika, yaitu maju, unggul, sehat, tertib, indah, kontinu dan aman, dapat terwujud dan Blora berkontribusi penuh dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Hadirin yang berbahagia, jaga amanah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jangan gunakan untuk mengkhianati masyarakat. Gunakan semua kewenangan dan kekuatan yang dititipkan kepada kita pada amanah tersebut untuk membantu dan menjadi bagian yang memberi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Mari survei diri kita sendiri untuk membuat checklist apa yang disenangi masyarakat, apa yang tidak disenangi masyarakat. Lakukan yang disukai dan jangan lakukan yang dibenci, sehingga kepercayaan masyarakat kepada kita akan semakin meningkat. Sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua panitia penyelenggara dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kekuatan, kemudahan kepada kita sekalian di dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada masyarakat bangsa dan negara. Mudah-mudahan apa yang kita berikan kepada masyarakat, berkahnya akan kembali kepada kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Kami aturkan terima kasih kepada Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Agus Andrianto SH, MH.